Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Oktaviona NIM 1860052232219 dari kelas PGMI 5A. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK yang diampu oleh Bapak Jabbar. Soal yang pertama yaitu jelaskan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Sertakan contoh penggunaan teknologi dalam kelas yang pernah Anda alami atau amati. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dengan menyediakan alat dan platform yang mempermudah akses informasi, kolaborasi, dan interaksi antara guru dan siswa. Contohnya, penggunaan perangkat seperti laptop atau tablet memungkinkan siswa mengakses materi pembelajaran secara online, mengikuti video tutorial, atau berdiskusi melalui forum digital. Selain itu, aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom atau Microsoft Teams memungkinkan guru untuk memberikan tugas, feedback, dan berkomunikasi dengan siswa secara real-time. Nah, dengan cara ini pembelajaran menjadi lebih fleksibel, menarik, dan efisien. Nah, saya pernah mengamati di kelas guru menggunakan platform seperti Zoom untuk mengadakan kelas daring di mana siswa dapat bertanya langsung melalui fitur chat atau audio. Nah, membuat proses pembelajaran mengajar lebih interaktif dan mudah diakses. Selanjutnya, soal nomor 2. Nah, yang A, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis e-learning? Jadi, pembelajaran berbasis e-learning adalah metode pembelajaran yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi seperti internet untuk menyampaikan materi pembelajaran secara digital. Nah, dalam e-learning, siswa dapat mengakses materi, video, ujian, dan tugas melalui platform online tanpa terbatas oleh waktu dan tempat. Pembelajaran ini dapat dilakukan secara mandiri atau dalam bentuk kelas virtual yang dipandu oleh pengajar. Dengan e-learning, siswa dapat belajar dengan kecepatan mereka sendiri, mengakses berbagai sumber belajar, dan berinteraksi dengan pengajar serta teman-teman sekelas melalui forum atau aplikasi komunikasi. Ini membuat proses pembelajaran lebih fleksibel dan mudah diakses. Nah, soal yang B yaitu sebutkan 3 kelebihan dan 3 kekurangan pembelajaran berbasis e-learning dalam konteks pendidikan tinggi. Jawabannya, dalam proses berbasis e-learning dalam konteks pendidikan tinggi memiliki beberapa kelebihan seperti fleksibilitas waktu dan tempat yang memungkinkan mahasiswa belajar sesuai jadwal mereka tanpa terbatas ruang kelas fisik. Yang kedua, e-learning memberikan akses mudah ke berbagai sumber belajar digital seperti video, artikel, dan forum diskusi yang memperkaya pengalaman belajar. Yang ketiga, e-learning memungkinkan interaksi lebih banyak antara mahasiswa dan pengajar melalui platform daring yang dapat meningkatkan kolaborasi. Nah, namun ada juga kekurangannya seperti ketergantungan pada teknologi yang dapat menjadi hambatan bagi mahasiswa yang tidak memiliki perangkat atau koneksi internet yang baik. Selain itu, kurangnya interaksi tatap muka bisa membuat mahasiswa merasa kurang terhubung dengan pengajar dan sesama teman sekelas. Terakhir, e-learning membutuhkan tingkat disiplin dan motivasi yang tinggi dari mahasiswa karena mereka perlu mengatur waktu belajar secara mandiri tanpa pengawasan langsung. Soal yang ketiga yaitu Anda diminta untuk membuat media pembelajaran berbasis teknologi. Jelaskan langkah-langkah utama yang Anda lakukan dalam merancang media pembelajaran digital mulai dari analisis kebutuhan hingga evaluasi. Jadi, langkah pertama dalam merancang media pembelajaran digital adalah analisis kebutuhan, di mana saya akan mengidentifikasi tujuan pembelajaran, materi yang akan saya sampaikan, serta karakteristik audiens seperti tingkat pemahaman dan kebutuhan teknologi mereka. Selain itu, saya akan merancang konten pembelajaran yang sesuai, memilih format media yang tepat, misal video, modul interaktif, atau kuis, dan menentukan platform yang akan digunakan. Selanjutnya, saya akan mengembangkan media pembelajaran dengan memperhatikan desain yang menarik dan mudah diakses, serta memastikan interaktivitas dan keterlibatan siswa. Setelah media selesai, tahap berikutnya adalah uji coba untuk memastikan fungsionalitas dan efektivitas media tersebut dalam mendukung proses pembelajaran. Nah, yang terakhir saya akan melakukan evaluasi untuk menilai seberapa efektif media tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran dan mengidentifikasi area yang bisa diperbaiki untuk pengembangan selanjutnya.
Soal berikutnya yaitu, sebutkan 5 aplikasi atau perangkat lunak yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Jelaskan fungsi utama dari setiap aplikasi tersebut dan berikan contoh penerapannya. 5 aplikasi atau perangkat lunak yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang pertama ada Google Classroom. Nah, aplikasi ini memudahkan guru dan siswa dalam mengelola kelas secara digital, termasuk membagikan materi, memberikan tugas, dan berkomunikasi. Contohnya, guru dapat mengunggah tugas dan memberikan umpan balik langsung kepada siswa. Yang kedua, Kahoot. Nah, Kahoot ini merupakan platform game berbasis kuis yang membuat pembelajaran lebih interaktif dan menyenangkan. Pengguna dapat membuat kuis atau survei yang dapat diikuti oleh siswa secara real time. Misalnya, guru menggunakan Kahoot untuk mengadakan kuis review materi pembelajaran. Nah, yang ketiga bisa menggunakan Microsoft Teams. Nah, digunakan untuk komunikasi dan kolaborasi jarak jauh dalam kelas daring, memungkinkan video conference, pengiriman materi, dan diskusi grup. Contohnya, mahasiswa menggunakan Teams untuk mengikuti kuliah daring dan berkolaborasi dalam proyek kelompok. Yang keempat ada Edmodo. Nah, Edmodo ini adalah platform pembelajaran yang memungkinkan guru dan siswa berinteraksi, mengakses materi, dan mengerjakan tugas. Nah, sebagai contohnya itu, guru dapat mengunggah materi pelajaran dan memberikan tugas secara terorganisir di Edmodo. Yang kelima ada Quizlet, aplikasi untuk membuat flashcard dan kuis untuk membantu siswa belajar melalui pengulangan. Misalnya, siswa menggunakan Quizlet untuk menghafal kosakata bahasa asing dengan membuat flashcard yang dapat dipelajari kapan saja. Semua aplikasi ini membantu memperkaya pengalaman pembelajaran dan meningkatkan interaksi antar pengajar dengan siswa. Itu tadi adalah jawaban dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.